Oke, sahabat Yesus, jumpa lagi kita dengan jalan-jalan religi. Saat ini kita berada di Gua Maria Ratu Rosari Juana. Gua Maria Ratu Rosari Juana ini sebetulnya sebagai tempat peziarahan pribadi dari pemilik dari pihak Teh Botol yang membuat Gua Maria Ratu Rosari Juana ini karena sebagai ungkapan syukur yang mana istrinya telah sembuh dari suatu penyakit. Oke, dibangunlah ini Gua Maria Ratu Rosari Juana. Boleh bilang sebagai nazarnya beliau. Pada Gua Maria Ratu Rosari Juana ini, sahabat Yesus, kita juga di sini tempat peziarahan ini dilengkapi dengan peribadatan apabila para sahabat Yesus mau mengadakan ibadat jalan salib. Jalan salibnya seperti kita lihat nampak ini di dinding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Yang ke-12 itu nampak sebagai perhentian yang ke-12 itu Yesus disalib. Yesus disalib, wafat disalib itu sebagai perhentian ke-12. Hampir karena pembuat tempat peziarahan ini hampir menciptakan mengingat seperti modelnya tempat peziarahan Gua Maria Kreb, yang mana perhentian 12-nya Yesus disalib seperti itu. Oke, mari kita tengok, lihat. Nah, ini ya. Ini sebagai perhentian yang ke-12 di mana Yesus wafat. Lalu kemudian perhentian ke-13 kita lihat Yesus diturunkan dari salib, ya. Lalu kemudian ini yang ke-14, sahabat Yesus bisa lihat, Yesus dimakamkan di sini, ya. Itu Anda bisa lihat ya, sahabat Yesus dari sini, ya. Yesus dibaringkan, disemayamkan di sini. Yuk, mari kita lihat, ya. Nah, inilah dia. Nampak ya? Yesus disemayamkan, dibaringkan di sini. Di sini pada tempat Yesus disemayamkan di sini, Anda para peziarah tidak diperkenankan memasang lilin. Tetapi di sini dibuat tempat penukaran koin. Anda masukkan koin, nanti lampunya menyala sebagai gantinya seakan-akan kita memasang lilin gitu. Nanti lampunya kan menyala. Oke. Baik, sahabat Yesus, ini seperti saya katakan, disinilah Yesus dimakamkan sebagai perhentian yang ke-14. Dalam ritual ibadat jalan salib, di mana ini Yesus dimakamkan, selesailah ibadat jalan salib kita. Oke. Selanjutnya, mari sahabat Yesus kita lihat ya. Pada di sini juga ada ruangan doa, ya. Ruangan doa seperti ini. Anda lihat, sahabat Yesus, ini sebagai boleh bilang hati kudus Yesus atau dari wujud Yesus andalanku, ya. Nah, ini biasanya para peziarah juga bisa berdoa di sini, ya. Nah, selanjutnya saya akan bawa, mari
Gua Maria Ratu Rosari Juana ini diberkati pada tahun 2003 ya, sahabat Yesus ya. Pada tahun 2003. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini dia ya. Jadi kita boleh ambil, ini boleh bilang sebagai prasastinya, hampir boleh bilang karena si yang membangun peziaran ini itu keluarga Bapak Ignatius Bejo Ludiro. Itu karena seperti saya katakan, karena dia mempunyai nasar dari kesembuhan istrinya gitu ya. Ini boleh bilang pada prasastinya ini juga tertulis per Mariam et Jesum. Jadi melalui Bunda Maria sampailah kepada putranya Yesus. Ini kata-kata per Mariam et Jesum ini sama seperti di Gua Maria Kerep gitu. Karena beliau keluarga Ignatius Bejo Ludiro di sini yang membangun ini pada awalnya juga berkaitan karena dia berdoa di Gua Maria Kerep, ceritanya begitu ya. Ini pada waktu tahun 2003 ini tempat peziaran Gua Maria Ratu Rosari Juana ini diberkati oleh Pastor Widiantara MSF. Oke, ya. Nah, inilah. Lalu kemudian tempat peziaran Gua Maria Ratu Rosari ini kan diperluas, dibuatnya lah ruang meditasi dan sebagainya. Bahkan Bapak Uskup Ignatius Suaryo ketika itu masih menjadi uskup Keuskupan Agung Semarang, beliau juga meresmikan ini tempat semedinya lah ya. Di sini ada tempatnya pada tahun 2006. Bagi sahabat Yesus, apabila Anda berziarah kemari ke sini, mari saya temukan Ibu Sutarni ya, Ibu Dwi ini atau Ibu Dwi. Ini sebagai pengurus lah yang menunggu tempat peziarahan Gua Maria Ratu Rosari Juana di sini ya. Ini ibunya. Nah, ini juga terdapat kita untuk hening seperti saya katakan tadi, meditasi boleh bilang, di mana di depan kita itu ada Pieta ya. Pralambang kesedihan seorang ibu yang memangku putranya meninggal ya. Itu luar biasa. Ini maknanya dalam, artinya tuh mendatangkan kesedihan yang mendalam, duka seorang ibu ya. Itu Anda bisa lihat, itulah Pieta ya. Ini boleh diambil gambarnya ini di sini. Jadi ini tempat ya. Bangku ini disediakan bagi Anda yang ingin berdoa khusus gitu ya. Kembali para peziarah, apabila Anda berziarah di Gua Maria Ratu Rosari Juana ini, Anda tidak masalah, tidak perlu khawatir apabila waktu dengan berkaitan makan siang dan sebagainya. Sahabat Yesus, Anda bisa menghubungi Ibu Sutarni atau Ibu Dwi Wahyudi di handphone 08122532163. Betul ya Ibu ya? Betul, ya. Oke. Jadi atau Ibu Rosa Inep itu ya. Umumnya dengan Ibu Stania saja ya. Apabila sahabat Yesus datang berziarah kemari, silakan Anda menghubungi Ibu Starni dulu, koordinasi dulu, sekaligus apabila Anda membutuhkan bantuan untuk makan siang dan sebagainya
Oke, sahabat Yesus. Mari kita melihat prasasti yang saya katakan bahwa tempat ini diberkati ketika itu pada tahun 2006 oleh Bapak Uskup ya, Monsinyur Ignatius Suharyo ketika beliau menjadi Uskup Agung Semarang ya. Nah, ini ada nampak prasastinya. Oke. Di sini pun ada tempat doa sejenak ya. Ini adalah keluarga kudus. Keluarga kudus. Ya. Keluarga kudus ini sendiri ini diberkati pada tahun 2011 oleh Monsinyur Yohanes Pujasumata ya. Beliau sudah meninggal. Kalau sekarang Keuskupan Agung Semarang monsinyornya Monsinyur Robertus. Oke, yuk kita lihat. Masih bisa diambil gambar ya, dibuat dokumentasi. Inilah dia, Fiat Voluntas Tua, jadilah kehendakmu. Ini sebagai yang ruangan semedi tadi, di mana terdapat Pieta ya. Ini diberkati oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo pada tahun 2006 ya. Oke, sahabat Yesus, jadi saya sudah jelaskan kondisi tempat peziarahan Gua Maria Ratu Rosari di Juwana ini ya. Semoga Anda berkenan semua. Silakan Anda berziarah. Selamat berziarah. Apabila Anda suka dengan kami jalan-jalan religi ini, tolong Anda subscribe, like, and share. Oke, Tuhan memberkati sahabat Yesus semua. Amin.